Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Aku sudah sehat kira-kira 85% pulih. Alright, sebelum kita bahas kemenangan Inter 2-0 lawan Como tadi pagi. Ini dulu guys, apa namanya ini? Unboxing dulu sebentar. Alright, ini aku excited banget ini, excited. Nah, ini dia. Sebentar. Ini di bawah aja. Oke. Woi, guys. Aduh, jatuh. Aduh, untung enggak pecah. Nah, ini dia. Parfum. Akhirnya ada yang endorse. Gila. Wanginya luar biasa. Wanginya mahal banget. Ini Indonesian Luxury Product Kurt ini kalau kawan-kawan beberapa dua liveku terakhir beliau selalu muncul. Wih, namanya Indonesia banget guys. Malik. Ntar dulu. Kok aku dapatnya 3 ini? Sebentar. Wih, Malik kalau ini apa ini? Kayak nama ini ya, Malik The Essential Rice. Wih, namanya Indonesia banget. Kemudian ini lagi. Wih, Fine Gold. Wih, dapat ini isi emas loh, 24 karat. Woi, ada 3. Dapat 3 guys. Sebentar, yang pertama, kalau ini Amer itu bacanya gimana? Amer. Thank you banget buat Muhammad Kurt. Ini aku sudah bener ya bacanya Kurt ya. Mungkin aku yang ini dulu ya. Dari Malik. Namanya Malik ini. Wanginya nih kayak agak lembut. Oh, beda ternyata, beda. Ini yang tadi aku cium itu bukan ini. Wah, ini bukan wangi lembut ini. Ini yang kayak eksekutif gitu, gaya-gaya elegan gitu. Enak. Wah, ini bakalan jadi parfum go to, parfum yang selalu. Sekarang aku punya parfum pakai Sike, tapi aku lumayan suka ini nih. Kalau ini Amir. Nah, ini aku nggak tahu gimana pokoknya. Dicerot dulu. Bener nggak sih? Nah, ini baru mirip. Ini baunya kayak gimana ya aku bilang ya. Sebentar, lagi tambah. Ini kayak ada aroma etnik gitu. Kalau yang tadi yang rice bukan, tadi itu yang Malik ya. Tadi yang ini yang aku gini kan. Ya. Kemudian terakhir rice. Coba. Rice ini kayak apa ya? Gimana pokoknya? Aku belum pernah bauin parfum yang mirip seperti ini. Ini kayak parfum eksekutif kantoran gitu nggak sih? Enak. Sebentar, kan biasanya kalau orang tuh diangin-anginkan dulu. Perut kok kelihatan. Enak. Tapi yang aku paling suka adalah yang ini, yang Malik ini. Ini yang paling aku suka. Mantap, kayak Elhan gitu. Woi, ntar dulu aku taruh di sini biar kelihatan semua. Di mana aku bisa taruh ini biar kelihatan ya? Oh, ini Ngominnya aku hilangin dulu. Banner Ngomin. Nah,
baru. Sekarang aku taruh di sini kan kelihatan dia. Tuh. Jeng jeng. Oh, biar ini. Oke, weh, thank you banget. Mantap sekali parfumnya ini. Nah. Tes, kalau di sini kan kelihatan kan? Nah, woi, baru gini baru bagus kelihatannya. Berarti harus di sini aja kalau gitu. Kurang mantul. Nah, gini aja dah. Taruh ininya. Tes, wih. Nanti deh aku pikirin biar displaynya lebih bagus. Ini juga di sini kelihatan loh. Berantakan sekali. Gimana ini? Oh, lupa aku tutup. Oke. Amer. Kalau yang paling suka yang Malik itu yang aku suka. Terima kasih banyak buat Muhammad Kurt, buat kawan-kawan yang tertarik dengan parfum buatan Indonesia asli. Aku kasih linknya di bawah ya. Di Shopee itu nama tokonya Kurt Indonesia. Nanti aku kasih linknya di bawah aja. Kalau kawan-kawan tertarik ingin mencoba, silahkan. Oke, ada juga Instagramnya, namanya Kurt Indonesia juga. Aku kasih linknya juga nanti. Oke, sebentar aku liatin dulu. Kurt. Nah, ini dia Kurt Indonesia. Ini ya Instagramnya. Silakan di follow guys. Kita dukung sesama intrisi. Wih, baunya masih semerbak. Di antara 3 itu yang aku paling suka yang Malik. Mantap. Alright, langsung saja yang pertama adalah kita bahas soal bukanan. Mulai banyak yang suara sumbang. Bahkan kemarin pas aku ini pun pas live reaction pun, gimana beli bukanan sebaiknya dijual aja apa gimana? Sudah setahun, hampir setahun nih gitu-gitu aja mainnya. Yang aku mau bilang adalah begini. Bukanan ini pemain baru habis patah kakinya. Patah kaki loh. Patah kaki itu bukan cedera main-main, bukan sekedar pahanya ada tegang atau gimana, patah tulang tak gitu. Dan dia itu 2 minggu lebih awal dari rencana semula dia kembalinya. So give him some time gitu loh. Kasih dia waktu, dan dia juga sudah positif. Saya merasa bagus di lapangan lagi. Dia sudah, intinya di wawancara itu dia bilang saya sudah merasa semakin baik, sudah nggak ngerasa kesakitan lagi. So ingat sebelum cedera itu kan dia ngegol, dan golnya tuh keren. Menurutku ini pemain yang punya bakat, dia punya kecepatan, dan dia pemain yang bisa adu lari, adu dribble one on one. Dan kita nggak banyak punya pemain yang bisa one on one adu dribble gini. So inilah kesempatannya. Kasih aja dia. Kasih aja waktu, kita tunggu dengan sabar. Oke? Santai bro. Nah, kemudian ini ada dari Simone Inzaghi. Ada hal yang sepertinya mengganggu di benak para komentator, kemudian di fans juga, yaitu tentang Fratesi. Karena kok kayaknya Fratesi ini kan dibeli lumayan mahal, 30-an juta untuk kelas Inter, ini udah mahal banget. Tapi Inzaghi bilang dia punya masa depan yang panjang di Inter, tidak usah khawatir. Dan waktu lawan Udinese kan dia main 90 menit toh. So Inzaghi itu menurutku sudah sangat bijak dalam memberikan menit bermain untuk para pemain-pemain. Dan ini yang dibilang oleh Bastoni salah satu keunggulan Inzaghi itu, dia benar-benar bisa membuat semua pemain itu merasa terlibat, merasa dibutuhkan oleh tim, bahkan pemain yang jarang bermain sekalipun. So ya gitu bro. Dia bilang gini, ketika dia ditanya apakah Fratesi memiliki masa depan yang panjang di Inter walaupun waktu bermainnya yang sedikit, dia tanpa keraguan menjawab absolutely yes, tentu saja iya. Di Inter, dengan sebagaimana tim-tim yang lain, ada kompetisi untuk tempat di tim utama.
tapi dia melakukannya dengan baik. Pada hari Kamis dia bermain 90 menit bersama dengan Zielinski dan dia perform dengan sangat bagus. Walaupun nggak bagus-bagus amat sih, tapi ya kita tahu sendiri Inzaghi kan bagus banget ya. Saya terkesan, saya biasalah gitu. Yang jelas ini biar adem ininya. Kemudian saya punya keputusan siapa yang harus jadi pemain starter. Hari ini Fratesi dan Taremi bermain 6 menit sebaik mungkin. Dan mereka melakukan apa yang kami minta dari mereka. Mereka harus tetap melakukan apa yang selama ini mereka lakukan. Dan kemudian jika saya harus merotasi pemain, kami harus tetap bermain sebagaimana biasanya, tanpa perlu melihat table, hanya memikirkan satu pertandingan di setiap waktu. Karena kami telah bermain banyak. Maksudnya ya udah one at a time gitu, nggak usah mikirin. Walaupun dia ngomong gini kelihatan banget sih, terutama di Liga Champions Inter selalu mikir, wah nanti di Liga lawan ini, wah nanti udah mau lawan Lazio kayak gitu kan. Kemudian tentang Como, Inter respect. Inzaghi bilang dia tahu bahwa Como akan menjadi lawan yang tangguh. Mereka layak mendapat selamat karena mereka menjalani pertandingan yang hebat. Tapi mereka menghadapi Inter yang selalu bersiaga sepanjang waktu dan hanya sedikit mengizinkan kesempatan bagi musuh. Jadi kami bukanlah tim yang biasanya tidak bermain seperti biasanya di babak pertama. Terutama, lagi-lagi kan muncul ini, biar nggak dibilang aku aja ngomong, lapangan membuat hal tersebut menjadi lebih sulit bagi kami karena tidak sempurna. Lapangannya yang tidak sempurna maksudnya. Tapi kami memainkan pertandingan yang dewasa sebagai tim yang dewasa. Dan di babak kedua kami tahu bahwa jika kami pick up the pace, itu maksudnya meningkatkan kecepatan, kami bisa menang. Tuh kan bener kan? Tentang Lautaro, ini yang penting ini. Karena banyak mulai, wih gimana nih Lautaro ini udah 2 bulan lebih nggak ngegol kan. Ini hanyalah momen seperti ini bisa datang terhadap seorang striker. Saya harus menonton pertandingan secara lebih careful, secara lebih teliti. Tapi saya harus mengatakan di Roma ketika melawan Lazio, dia adalah salah satu pemain kami yang paling positif. Kemudian dia adalah seorang striker. Dia ingin mencetak gol. Tapi dia dan Thuram harus melakukan sebagaimana yang sudah dilakukan. Kami meminta banyak dari striker kami. Makanya kami selalu berusaha menggantinya sebanyak mungkin. Saya berpikir tentang Taremi dan Arnautovic yang juga melakukan pekerjaannya melawan Udinese. Saya memberitahu dia, ini maksudnya memberitahu Lautaro ya, bahwa ini adalah ya momen-momen begini memang akan datang, tapi dia punya kesempatan malam ini. Dia harus khawatir jika dia tidak punya peluang. Dia hanya perlu melanjutkan sebagaimana yang sudah dia lakukan, dan kemudian dia akan kembali mencetak gol seperti biasanya. Gitu bro. Kalau aku ngeliat memang Lautaro mainnya bagus, so nggak terlalu khawatir sih. Terutama kalau kawan-kawan lihat heat mapnya dia, kan memang dari sebelum-sebelumnya Lautaro itu sering turun ke bawah. Lihat ini. Di sini. Malah dia ininya di luar kotak penalti. So ini yang sering aku bilang bahwa ketika dia tidak mencetak gol, dia berkontribusi di area lainnya. So tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu sih kalau aku. Cuman kan ada aja yang fans yang memang dari dulu selalu Lautaro out, kalau aku sih enggak. Kemudian tentang Thuram, dia berkomentar gini, bagus nih. Dia selalu bagus performanya di training. Dia beradaptasi dengan prinsip bermain kami dan selalu berkembang. Sekarang dia tahu dia tidak bisa berhenti, kata Inzaghi. Sementara itu Inzaghi mencatat bahwa kami selalu berusaha merotasi pemain kami, terutama dengan datangnya kejuaraan dunia antar klub. Kami memiliki banyak sekali pertandingan yang mepet satu sama lain. Ini lupa, sorry. Ini nih.
kami selalu berusaha mengganti pemain alternate, tapi kami ada beberapa isu di pertahanan dengan beberapa pemain yang hilang. Hari ini Stefan de Vrij menahan sakitnya, grit his teeth itu maksudnya menahan sakit setelah dia tidak bisa menyelesaikan latihan kemarin. Dan dia memberikan banyak terhadap kami di 20 menit akhir. Bener loh. De Vrij itu kalau kita lihat gimana dia bermain, nggak kelihatan dia kayak lagi tidak 100%. Di sesi latihan sebelumnya katanya dia nggak sampai selesai latihan. Dan bahkan dia dipasang di kanan, which is bukan posisi alami dia. Biasanya kan dia center back tengah. So aku yakin sih kayaknya De Vrij akan dipertahankan 1 musim lagi minimal. Kayaknya Acerbi yang akan dikorbankan ini. Ya kita ini sajalah, kita terima dengan lapang dada. Kemudian ada komentar yang menarik juga dari Bastoni. Ini adalah sebuah pertanda bagus karena Inter bisa menang 2-0 tidak kebobolan. Walaupun masalah Inter itu berpusat di pertahanan. Pavard, Acerbi, Darmian, kemudian De Vrij yang juga sebenarnya cedera loh. De Vrij luar biasa sih, tidak kebobolan. Ya untung musuhnya Como kan. Kalau musuhnya bukan Como misalnya Manchester City ya belum tentu juga kan. Tapi at least kita tetap bersyukur. Ini adalah hal yang penting. Kami happy karena sebagai pemain dan juga fans bisa menikmati Christmas atau Natal dengan senang karena habis menang kan. Ini adalah penting karena di beberapa hari terakhir semua rival kami menang. Nah ini yang sebenarnya di sebelum pertandingan ini dibilang ada tekanan untuk Inter harus menang karena Milan menang 1-0, Juventus juga menang. Juventus kalau nggak salah 2-1 menang. Kemudian Napoli juga menang, Atalanta juga menang 3-2. Napoli 2-1 juga menang kan, hampir seri padahal Napoli. Coba Napoli seri. Nah, ada banyak pemain yang missing, yang hilang. Jadi kami memberikan tanda yang bagus. Como adalah tim yang terorganisasi dengan baik. Tapi saya mulai punya pengalaman. Ini maksudnya terkait posisi dia bermain sebagai center back tengah. Dan ini juga posisi yang saya mainkan di tim nasional. Kami memiliki grup yang bagus di sini. Kami memiliki Carlos kembali yang bermain di banyak posisi yang berbeda dan ini penting. Nah, sekarang kami menunggu pemain-pemain lainnya untuk kembali dari cedera. Nah, kemudian ketika dia ditanya, kan babak pertama agak-agak goyang nih Inter. Terus ditanya apa yang dikatakan Inzaghi di pertengahan babak. Dia bilang gini, terlalu terburu-buru di awal. Kami tidak menyangka agresi yang sangat tinggi dari mereka, katanya ketika menghadapi Como. Nah, kemudian dia memberitahu kami pergi ke lapangan dan bermain seperti biasa, seperti yang kami ketahui dan kami lakukan. Gitu bro, akhirnya menang 2-0, lumayan. Dan menurutku ini kemenangan yang cukup nyaman. Seperti yang aku bilang di ketika live kan, kemenangan yang nyaman, tidak terlalu banyak ancaman, tidak terlalu tidak terlalu sport jantung lah, tidak terlalu dagdikduk kita. Gitu bro. Berikutnya adalah pahlawan kita ini Agus. Gila, ini kemarin salah satu performa terbaik Agus di musim ini berseragam Inter. Dan kalau kawan-kawan memperhatikan, sejak cedera Agus tuh bagus terus loh mainnya. Bukan sekedar yang nggak jelek, tapi benar-benar bagus. Bahkan kemarin dibandingkan Di Marco, bagusan Agus tuh jelas karena terbukti dia terpilih sebagai man of the match. Secara menyerang dia bagus, bisa nyetak gol, menciptakan beberapa peluang juga. Secara bertahan istimewa. Bagus banget. Bahkan di dekat-dekat berapa ya, menit 80-an apa berapa itu yang dia bisa ngeblok ininya, umpan crossing dari kiri itu kan. Bukan dari kiri jadinya, dari kanan jadinya. Kalau nggak itu kayaknya itu bakalan kebobolan kita itu. So thank you for Augusto, performanya luar biasa, grintanya dapet banget. Dia bilang gini, bahkan hari ini sangat dekat dengan Christmas, sangat dekat dengan Natal. Stadion
penuh. Kami memainkan setiap pertandingan untuk mereka dan kami akan terus bermain seperti ini. Kemudian dia mengomentar juga, Bisek, kawan-kawan lagi viral itu Bisek ngasih piala man of the match ke Augusto, terus kemudian isi gini gitu. Bisek itu dia bilang Bisek is like a brother to me, seperti saudara bagi saya, seperti juga pemain lainnya di grup ini. Nah, kemudian di sebelah saya memiliki salah satu pemain bertahan terbaik di dunia. Dia merujuk kepada Bastoni. Saya happy untuk diri saya dan juga untuk kemenangan ini. Kemudian ditanya juga kenapa selebrasinya seperti spontan aja, yang selebrasi yang kayak nembak gitu, yang kayak playboy banget gitu. Emang sih setelah dia ini jadi ganteng, emang setelah setelah tanam rambut jadi ganteng banget. Gila, jadi ngantuk Pak habis begadang. Kemudian berikutnya, sedikit tentang si Nico Paz. Inter berencana menukarkannya dengan Pio Esposito, Francisco Pio Esposito. Nah, ini sedang memantik perdebatan nih. Satu, Nico Paz ini adalah pemain sudah jadi, itu dulu. Kalau Pio Esposito kayaknya belum. Mungkin butuh 1 atau 2 musim lagi dia bermain di Serie A, baru dia siap pakai. Nah, kalau dari sisi Inter, memang sih Inter sekarang aku ngelihat gini, Inter kan punya Barella, Zielinski, Fratesi, siapa lagi ya? Mkhitaryan, Hakan, Aslani. Ada 6 pemain ini. Nico Paz ini pemain bagus. Kalau dia bisa diambil oleh Inter, dia bisa jadi pilar masa depan Inter. Tapi kan nggak mesti sekarang gitu maksudnya loh. Sedangkan di sektor striker, Inter itu kekurangan striker. Cuma ada Thuram dan Lautaro. Taremi lagi satu. Taremi tapi juga kurang perform sih menurutku, walaupun nggak terlalu jelek juga, tapi masih kurang. Nah, kalau menurut kawan-kawan gimana? Setuju nggak? Kita punya striker yang kayaknya bisa menjadi striker bagus banget, tapi kita menukarnya dengan gelandang, dan ini gelandang serang. So dalam artian ketika dia mau dijadikan gelandang tengah itu perlu waktu untuk dia ini, untuk untuk beradaptasi. Ya kalau mau bagus kayak kayak Zielinski dijadikan gelandang tengah, terus kayak Hakan dari gelandang serang jadi gelandang tengah, terus jadi gelandang bertahan kan. Nah ini yang masih tanda tanya. Kalau aku sih kemarin ngelihat benar-benar bermain si Nico Paz ini bagus banget. Kayaknya sebentar lagi dia akan masuk timnas Argentina. Maksudnya di timnas senior. Kalau Inter bisa dengan 20 juta, nggak usah lah pakai tukar-tukaran, beli aja gitu loh. Pinjam kayak duit sama pinjol gitu, pakai pay later. Yang jelas kalau dibandingkan dengan Fratesi sih sejauh ini aku lihat lebih bagus Nico Paz. Tapi kan ingat Fratesi itu kan udah 24 apa 23. Nico Paz ini baru 20, jadi ya masih naik turun gitu. Kita lihat aja nanti gimana perkembangannya. Yang jelas saat ini Inter sangat serius. Cuman ada situasi yang agak pelik dengan si Nico Paz ini, yang mana dia itu Real Madrid punya klausul buyback sebesar 12 juta. Dan kemungkinan besar Real Madrid akan mengaktifkan klausul itu, dibeli 12 juta kemudian akan dijual langsung 20-an juta. Atau kalau nggak ada yang mau beli, ya akan dipinjamkan oleh Real Madrid. Madrid kan nggak kekurangan duit, mereka kan dipinjamkan, siapa tahu perform bagus, ya udah naik lagi harganya kan gitu bro. Oke, itu contoh tentang Nico Paz. Nah ini sekarang ini yang tentang ini aku sebenarnya gregetan banget, segitu brengseknya loh. Melon, ownernya, orang pasti tahu kan, ownernya nyenggol Inter yang dia bilang
Apa kita mau kayak gitu? Habis juara, habis Scudetto tapi kemudian bangkrut. Wih, panas ini Pak, panas ini. Sialan, nggak ngaca. Dia sendiri dapat ini kan juga nyita si siapa namanya Milan dari siapa Sohongli. Pokoknya kan di Cina juga yang punya kan. Nggak ngaca. Nah akhirnya Marotta unjuk bicara. Sebelum Marotta ada juga si legenda Inter BP siapa sih namanya? BP Bergomi juga berkomentar. BP Bergomi bilang gini. Dia malah belagak pilon aja. Dia bilang gini, omongan Cardinale itu kayaknya bukan buat Inter deh. Inter selalu bertarung memperebutkan Scudetto dan kemudian memenangkan Scudetto lagi. Di antara itu mereka memenangkan 5 cup title, itu Copa sama Super Copa itu, dan juga mencapai Liga Champion final Liga Champion. Sehingga menurut Bergomi situasi finansial Inter tidak mempengaruhi competitiveness atau apa ya, daya saing Inter di beberapa musim terakhir. Nah, sehingga tentu saja ini benar Nerazzurri menghadapi masalah finansial terkait dengan pandemi. Tapi assertion atau omongan bahwa bangkrut itu ini aneh. Karena ini akan dibahas oleh Marotta. Inter nggak ada bangkrut sama sekali. Yang bangkrut itu kayak Parma itu, makanya dilengser ke Serie C. Tapi kemudian ini disautin, ditanggapi dengan gamblang oleh Marotta, dan sepertinya Marotta agak kesel. Dia bilang out of line itu kelewat batas. Dia bilang gini. Marotta atau Presiden Inter Marotta mengakui bahwa dia sebenarnya tidak ingin berbicara tentang statement dari Cardinale. Tapi sekarang saya rasa saya harus merespon. Komentar dia itu sudah kelewat batas. Itu adalah disrespectful, tidak respect terhadap prestige atau kelas dan image klub. Saya pikir Cardinale itu bingung dia dengan apa yang dia katakan. Bingung, dibilang demensia mungkin dia. Memang benar di beberapa tahun terakhir mayoritas shareholder kami memiliki kesulitan keuangan. Namun beberapa tahun lalu mereka menerima dukungan bantuan dari Oaktree yang saat ini memiliki klub. Namun manajemen Inter adalah masalah yang benar-benar terpisah. Ini kalau orang ya ngerti ekonomi tahu, ibaratnya PT gitu loh. Antara PT dan kekayaan pribadi itu kan beda. Makanya kalau PT itu misalnya PT berhutang, dia nggak bisa nyita kita nggak bisa menyita harta benda pribadi kita. Begitu juga kalau kita punya hutang. Kalau kita punya hutang, kalau PT ini menjadi salah satu jaminan ya bisa disita. Tapi mereka nggak bisa kayak ngambil asetnya PT gitu loh. Misalnya saya punya PT Maju Mundur gitu. PT Maju Mundur ini punya tanah 2 hektar misalnya di mana gitu. Nah, saya punya hutang. Bank itu nggak bisa menyita tanah yang 2 hektar itu karena tanah itu bukan punya saya tapi punya PT gitu loh. Tapi kalau PT-nya yang diambil, kalau itu memang salah satu yang dijaminkan, ya bisa kayak yang terjadi sekarang gitu loh. Nah, makanya ini yang terjadi dengan Inter. Yang mengalami kesulitan keuangan yang sampai disita leasing itu adalah Suning, bukan Inter. Inter punya utang ya, memang betul punya utang, tapi enggak tidak ada di ambang kebangkrutan seperti yang diisyaratkan oleh si Cardinale itu. Nah, kami
mematuhi financial fair play, aturan financial fair play dengan persyaratan lisensi nasional, yang mana syarat-syarat ini sangat strict, sangat ketat dalam hal kepatuhan terhadap finansial ini, kemampuan finansial ini. Dan kami menurunkan kerugian kami dari 246 juta menjadi 46 juta. Gila, berapa itu? 200 juta lebih loh. Di tahun lalu, kata Marotta, yang mana kami memenangkan Scudetto dan juga Supercoppa. Dan mumpung ini Natal, saya akan menambahkan ironi sedikit lagi. Kami juga memenangkan bintang kedua, dan kami satu-satunya tim di Milan yang memilikinya. Bang! Makan tuh. Kalau aku ngomong gitu biasa, tapi ini seorang presiden yang ngomong gitu. Sakitnya tuh di sini, Pak. Inilah makanya ngomong itu nggak dipikirin dulu loh, bro. Gila, ini nggak fans, nggak kapten, nggak bosnya sama bracketetnya. Nah, kemudian Marotta berbicara tentang tujuan Inter di tahun depan. Trofi pertama untuk diperebutkan adalah Supercoppa yang telah kami menangkan di 3 musim terakhir. Kami ingin grip itu, pegangan kami di trofi itu semakin solid karena sudah 3 kali berturut. Kalau sampai 4 kali kan semakin solid lagi kan. Dan kemudian kami juga berpartisipasi di beberapa kompetisi lainnya. Kami wajib memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengincar tempat setinggi mungkin. Kami harus kompetitif dan memenangkan pertandingan sebanyak mungkin. Jika kami sukses, bagus. Jika tidak, kami akan mengevaluasi dan menilai kritik yang datang seperlunya. Begitu. Nah, kemudian ini nih. Tidak akan ada pembelian pemain di Januari. Jadi diresapi dulu ya. Tidak ada pembelian pemain di Januari. Dia bilang ini. Saya rasa kami tidak akan melakukan pembelian apapun di Januari. Karena kami telah memiliki skuad yang kompetitif yang memenuhi permintaan kami. Dan kemudian alasan lainnya adalah biasanya jendela Januari itu tidak menawarkan kesempatan yang bagus. Nah, ini penting sih, benar, ada benarnya juga sih. Karena kami Inter dan kami sudah berada di level yang tinggi. Saya rasa kami tidak akan melakukan apapun karena skuad ini memberikan garansi untuk masa depan. Nah, kemudian tentang Serie A, perburuan gelar Serie A, dia bilang begini. Tar dulu sebelum kelupaan. Dia bilang soal kesempatan transfer di Januari itu biasanya nggak bagus adalah begini. Jarang sekali ada pemain utama, pemain tier 1 yang tersedia di bulan Januari. Sedangkan skuad Inter itu memang dirasa bagus. Jadinya kalau Inter ngambil pemain di Januari itu ya pemain kelas 2 doang, buat apa juga gitu loh. Ya benar sih, ada benernya. Ya masalah cedera banyak. At least maksudku gini, at least oke, kalau nggak ngambil pemain sama sekali ya jangan kehilangan pemain sama sekali juga di Januari gitu kan. Fair toh. Jangan nanti Acerbi diputus kontrak, tahu-tahu nggak ada pemain yang masuk, kan malah pusing jadinya. Ya, aku lanjutkan sekarang ya. Nah, saya tidak membayangkan bahwa akan jadi seperti ini tentang perburuan gelar itu ya. Tapi inilah keindahan liga ini dibandingkan dengan liga Eropa lainnya. Liga kami adalah yang paling kompetitif, tapi ini masih awal, masih terlalu dini. Kami masih ada di fase interim. Mungkin nanti belakangan posisi di puncak itu akan terlihat lebih jelas.
Untuk saat ini kita melihat title race perburuan gelar yang mana banyak tim numpuk dengan selisih poin yang dekat katanya. Kemudian ketika ditanya lagi gimana ini masa depannya Inzaghi, hasil telah berbicara dengan sendirinya. Inzaghi telah berintegrasi dengan klub ini dengan sangat baik. Dia terbukti adalah seorang profesional yang hebat. Saya harap dan saya yakin kerjasama kami akan berlangsung lama. Setuju banget bro. Ya kadang-kadang Inzaghi memang ada kesalahan tapi wajar aja sih, namanya dia rotasi lah inilah. Siapa sih yang nggak pernah bikin kesalahan pelatih? Siapa sih yang nggak pernah mengalami masa sulit? Itu sekarang Pep Guardiola aja parah banget ininya. Udah berapa kali kalah dia? Oke, aku bahas tidak banyak yang bisa aku bahas dari pertandingan ya. Inter menguasai, memenangkan dengan nyaman. Kita ada 17 total peluang, ada 3 peluang emas sementara mereka 0 peluang emasnya. So memang Inter sangat layak menang, tidak ada keraguan sama sekali. Bahkan sebenarnya ada beberapa keputusan wasit yang merugikan Inter. Yang paling kelihatan itu tentu saja pada saat siapa itu yang handsball itu sangat dekat dengan kotak penaltinya Como. Itu kan harusnya dapat minimal free kick. Kemudian ketika Lautaro ditarik, itu kesempatan clear untuk nyetak gol. Itu minimal kartu kuning bahkan bisa kartu merah. Silakan lihat di highlight, itu kelihatan banget memang ditarik dia. Kok bisa itu nggak pelanggaran sama sekali? Sama sekali nggak pelanggaran loh. Padahal itu mestinya minimal kartu kuning. So dari segi kontroversi ya hampir nggak ada. Maksudnya kontroversi yang menguntungkan Inter paling yang mana ya? Yang Bisek aja kan, Bisek dapat kartu kuning. Mungkin bisa diargue itu bola kan masih mereka yang pegang, harusnya jangan disemprit dulu karena bola masih menguntungkan. Paling itu aja. Tapi selebihnya kita yang lebih dirugikan. So tidak ada yang menurutku yang bisa diprotes dari pertandingan kemarin. Inter menang dengan nyaman tanpa ada kontroversi aneh-aneh. Inter mainnya bersih gitu loh. Nah, kita lihat dulu klasemen sementara karena semua tim sudah bermain kecuali ini ya, Bologna, Milan, Inter, Fiorentina. Kan memang kalau Bologna, Milan ini kan yang banjir itu. Kemudian Fiorentina lawan Inter ini kan yang partai tunda gara-gara Bove itu kan. Oke, anggap aja semua sudah bermain sama-sama 17 ini ya. Sama-sama 17 pertandingan. Atalanta ada di puncak dengan 40 poin. Kemudian Napoli di peringkat kedua karena dia menang juga 38 poin, dikuntit ketat oleh Inter 37 poin. Nah, menarik nih yang 3 tim teratas ini. 2 diantaranya adalah tim paling produktif yaitu Atalanta dengan 42 gol, sama dengan Inter 42 gol juga. Sementara itu tim yang paling sedikit kebobolan di antara 3 ini adalah Napoli, hanya kebobolan 12 gol. Tapi menariknya adalah justru Napoli paling kecil selisih golnya karena nyetak golnya dikit-dikit banget. Udah berapa pertandingan dulu yang sebelum aku bilang bakalan kepleset itu kan 1-0, 1-0, 1-0. So pendapatku sampai saat ini adalah 3 ini yang memang paling berpeluang mendapatkan Scudetto. Kalau Fiorentina, bahkan banyak yang ngomong wah Fiorentina sudah mulai kehabisan bensin ini. Kayaknya iya. Kemudian Lazio, aku nggak ngelihat Lazio bisa menjadi pesaing Scudetto yang serius. Kalau memperebutkan tiket Liga Champions sangat bisa, gitu bro. Nah, bagaimana dengan Juventus dan Milan? Kalau Scudetto udah nggak mungkin. Ini Juventus tuh 31 poin dengan tidak kalah sampai sekarang, tapi jumlah serinya itu 10 kali. Nggak bisa. Milan apalagi, aduh sudah kalah 4 kali. Kemudian seri 5 kali. Poin mereka cuma 26. Kalau yang tabungannya itu mereka menang 26 tambah 3 kan baru 29. 29 ke 40 11 poin.
nggak bisa. Bahkan kayaknya mencari zona Liga Champions aja susah untuk Milan. Aku masih sepertinya Juventus masih lebih besar kemungkinan untuk bisa masuk zona UCL dibandingkan Milan. Mungkin ini yang bikin Cardinale itu ngomong aneh-aneh untuk mengalihkan isu aja biar orang ke Inter sekarang. Oh iya Inter kok gini-gini, padahal dia itu jangankan 4 besar, 6 besar aja dia nggak dapat, Pak. Kalau kita misalnya dapat jatah 5 lagi, tetap nggak dapat mereka. Dapat jatah Liga Champions misalnya 5 tim, tetap mereka nggak dapat. Karena mereka sekarang ada di peringkat 8. So, itu mungkin kenapa bosnya ngomong kayak gitu. Oke? Alright guys, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bro Kurt, ini parfumnya mantap. Kalau kawan-kawan tertarik, linknya aku kasih di bawah ya. Jangan lupa diikuti juga, di follow IG-nya. Oke? Ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya.